Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan beresum materi pertemuan ke-12, yaitu tentang permintaan input perusahaan. Permintaan input, suatu permintaan turunan kuantitas output yang diproduksi oleh perusahaan, baik jangka pendek maupun jangka panjang, bergantung pada nilai yang dikenakan pasar pada produk perusahaan. Ini berarti bahwa permintaan input bergantung pada permintaan output. Dengan kata lain, permintaan input diturunkan atau derivat dari permintaan output. Nilai yang ditetapkan pada suatu produk input yang dibutuhkan untuk memproduksi produk itu akan menentukan produktivitas input tersebut. Secara formal, produktivitas suatu input adalah jumlah output yang diproduksi per unit input itu. Ketika sejumlah besar output diproduksi per unit sebulan input tersebut dikatakan memperlihatkan produktivitas tinggi. Ketika hanya sejumlah kecil output yang diproduksi per unit input itu dikatakan memperlihatkan produktivitas rendah. Input diterima oleh suatu perusahaan hanya jika rumah tangga meminta barang atau jasa yang diproduksi perusahaan itu. Harga dalam pasar input persaingan bergantung pada permintaan perusahaan atas input. Penawaran input rumah tangga interaksi di antara keduanya. Pasar tenaga kerja, permintaan suatu input bergantung pada produk penerimaan marginal input. Perusahaan kompetitif sempurna yang memaksimalkan laba akan membeli suatu input, misal merekrut tenaga kerja hingga di titik di mana produksi penerima marginal input sama dengan harga. Untuk perusahaan yang hanya menggunakan satu faktor produksi variabel, kurva MRP adalah kurva permintaan perusahaan untuk faktor dalam jangka pendek. Untuk perusahaan kompetitif sempurna yang menggunakan satu faktor produksi variabel tenaga kerja, kondisi W sama dengan MRPL persis sama dengan kondisi P sama dengan MC. Perusahaan membandingkan nilai output yang tercermin dalam harga output atas nilai input yang tercermin dalam biaya marginal. Kurva biaya marginal perusahaan bersaing dengan kurva penawaran. Jadinya pada setiap harga output, kurva biaya marginal menentukan berapa banyak output yang akan diproduksi oleh perusahaan yang akan memaksimalkan laba. Kita sampai dengan kesimpulan ini dengan membandingkan penerimaan marginal yang akan diperoleh perusahaan dengan memproduksi satu unit output lagi sesuai dengan biaya marginal memproduksi unit output itu. Dari perusahaan membandingkan penerimaan marginal dan biaya menggunakan unit input lain pada paragraf 10,4 jika satu-satunya faktor produksi variabel adalah tenaga kerja, kondisi W sama dengan RMPL adalah kondisi yang sama dengan P sama dengan MC. Kedua pernyataan ini mengatakan hal yang sama. Dalam kasus ini, perusahaan membandingkan biaya produksi dengan penerimaan potensial dari penjual produk pada marginal.